Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai metode House of Quality dalam pengembangan produk agroindustri. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa mampu yang pertama, menguraikan konsep dasar Quality Function Deployment. Yang kedua, menjabarkan hubungan antara QFD dengan pengembangan produk. Yang ketiga, mengidentifikasi pembuatan submatriks di dalam House of Quality. Pertama, saya akan menerangkan secara singkat mengenai konsep dasar House of Quality. Saya akan memulai dari konsep Quality Function Deployment yang didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan teknis yang relevan di mana masing-masing area fungsional dan level organisasi dapat mengerti dan bertindak. Di dalam metode QFD terdapat House of Quality atau yang biasa disebut sebagai HOQ yang merupakan matriks kompleks yang bentuknya menyerupai rumah. Nah, seperti yang kita lihat, House of Quality atau HOQ merupakan sebuah proses menerjemahkan kebutuhan konsumen sebagai bagian dari tahapan pengembangan produk yang dibangun berdasarkan gabungan beberapa submatriks menjadi sebuah matriks kompleks yang bentuknya menyerupai rumah. Seperti yang kita lihat saat ini. Di gambar ini terdapat 6 submatriks utama, yaitu yang pertama, Voice of Customer. Yang kedua, Planning Matrix. Yang ketiga, Technical Response. Yang keempat, Relationship. Yang kelima, Technical Matrix. Dan yang keenam, Technical Correlation. Mari kita bahas satu persatu submatriks tersebut. Submatriks yang pertama adalah Voice of Customer atau yang disingkat sebagai VOC. Definisi dari Voice of Customer yaitu sebuah daftar dari keinginan pelanggan yang didapatkan dari survei baik secara kuantitatif maupun kualitatif. VOC merupakan sebuah daftar kebutuhan konsumen yang menjadi inputan penting dalam merancang produk sesuai dengan spesifikasi konsumen. Dalam mengambil data VOC, dapat dilakukan penyebaran kuesioner berskala Likert yang ditemukan oleh Francis Likert, seorang psikolog sosial dari Amerika Serikat yang banyak digunakan pada kuesioner penelitian. Skala ini menunjukkan rating yang dinotasikan dengan bilangan bulat dari 1 hingga 5 atau bahkan dari 1 hingga 9. Dari pengambilan data dengan kuesioner tersebut akan muncul daftar kebutuhan konsumen yang akan ditulis pada submatriks ini. VOC juga dapat disebut sebagai the WOTS dalam metode QFD. Selanjutnya adalah Planning Matrix yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana daftar kebutuhan konsumen atau VOC yang mengindikasikan kinerja produk, harapan konsumen, dan berupa data kuantitatif. Berikut adalah beberapa bagian penting dari Planning Matrix. Yang pertama adalah Importance to Customer. Merupakan kolom yang menunjukkan seberapa penting kebutuhan yang diidentifikasi dari pelanggan. Adapun perhitungannya didapat dari important to customer diperoleh dari goal dibagi dari jumlah goal. Yang kedua adalah customer satisfaction performance. Merupakan nilai dari persepsi pelanggan mengenai seberapa bagus pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan didapat dari rata-rata nilai persepsi. Selanjutnya adalah goal. Goal merupakan target yang ditetapkan berdasarkan keinginan pelanggan. Goal adalah tingkat kepentingan yang akan ditetapkan dari produk atau jasa yang akan dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen.
Goal biasanya dinyatakan dalam skala numerik sebagai level performansinya. Goal diukur dengan rumus berikut. Goal sama dengan jumlah harapan dibagi jumlah responden. Yang kelima adalah improvement ratio. Improvement ratio merupakan ukuran dari usaha yang diperlukan untuk mengubah tingkat kepuasan yang didapat terhadap atribut-atribut kebutuhan pelanggan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Improvement ratio merupakan pembagian dari goal dibagi customer satisfaction performance. Selanjutnya adalah ROIC. Merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kepentingan secara keseluruhan setiap kebutuhan pelanggan yang berdasarkan tingkat kepentingan pelanggan atau importance to customer dan improvement ratio. Rumus yang digunakan sebagai berikut. ROIC sama dengan perkalian dari importance to customer dengan improvement ratio. Selanjutnya adalah normalized ROIC. Merupakan nilai ROIC yang dinyatakan dalam persentase atau pecahan antara 0 sampai 1 atau 100%. Rumus yang digunakan adalah normalized ROIC sama dengan ROIC dibagi dengan jumlah total ROIC. Submatriks selanjutnya adalah technical response atau yang disebut the hows. Fungsinya untuk menjawab voice of customer atau the what's yang dikembangkan dalam bahasa teknis perusahaan, sehingga menjadi persyaratan yang dapat diukur dan dilaksanakan. Submatriks ini biasanya berupa daftar standar produksi, standar kualitas, standar bahan baku, dan standar-standar lain yang merefleksikan karakteristik suatu perusahaan tersebut. Technical response atau yang disebut dengan respon teknis berupa daftar yang diperoleh dengan studi literatur dan atau deep discussion dengan pelaku usaha atau perusahaan selaku produsen produk yang akan dikembangkan. Submatriks selanjutnya adalah relationships. Relationships matrix merupakan penilaian kekuatan korelasi antar tiap elemen dari respon teknis yang ada pada the house dengan setiap keinginan atau kebutuhan pelanggan yang ada pada the what's. Pengisian submatriks ini sangat penting pada saat penentuan prioritas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Keseluruhan dari submatriks korelasi ini terdiri dari kotak yang menyimpan pengaruh mengenai pasangan respon teknis dengan keinginan pelanggan. Dalam pengisian korelasi terdapat simbol-simbol yang digunakan seperti berikut. Terdapat 4 kategori relationship. Yang pertama yaitu strong, simbolnya yaitu bulat hitam penuh dengan nilai numeriknya adalah 9. Kemudian moderate, yaitu simbolnya berupa lingkaran yang tidak berwarna dengan nilai numeriknya adalah 3. Kemudian relationship yang selanjutnya adalah weak dengan simbol segitiga terbalik dengan nilai numerik adalah 1. Sementara bila kosong maka itu artinya tidak ada relationship antara voice of a customer atau VOC dengan respon teknis. Semua simbol ini dapat dikonversi menjadi nilai numerik untuk dapat dianalisis dan diakumulasikan. Submatriks selanjutnya adalah technical matrix. Technical matrix berisi target kinerja teknis. Target ditetapkan oleh perusahaan untuk menjadi perusahaan yang kompetitif dan dapat bersaing di dalam bidangnya. Dengan adanya target yang jelas akan mengarahkan semua aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya. Target dikaitkan dengan keinginan, kinerja kompetitor, dan kinerja perusahaan itu sendiri. Pada materi ini ada 4 hal yang termasuk dalam technical matrix, yaitu contribution. Contribution merupakan fungsi dari submatrix untuk mengetahui seberapa besar peranan dari setiap respon teknis. Contribution didapat dari nilai total relationship masing-masing respon teknis. Normalized contribution.
Fungsinya untuk mengetahui seberapa besar persentase setiap respon teknis dari total contribution tersebut. Targets, bila setiap respon teknis memiliki spesifikasi yang ingin dicapai oleh perusahaan yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian priorities merupakan bagaimana di dalam daftar contribution itu mana yang perlu diprioritaskan dari respon teknis tersebut. Submatriks yang terakhir adalah technical correlation. Submatriks ini merupakan korelasi teknis yang berisi penilaian hubungan antar respon teknis. Biasanya disebut sebagai atap dari House of Quality. Fungsi dari submatriks ini untuk memetakan hubungan dan saling ketergantungan antar respon teknis tertentu. Terdapat simbol yang digunakan dalam menganalisis submatriks ini. Simbol yang pertama adalah plus, di mana keterangannya adalah ada hubungan positif antar dua respon teknis. Sedangkan simbol negatif mengindikasikan ada hubungan negatif antar dua respon teknis. Bila tidak ada keterangan simbol, itu artinya antar respon teknis tersebut tidak ada hubungan antar dua respon teknis. Baru saja kita belajar mengenai matriks House of Quality beserta submatriks-submatriksnya. Menarik bukan? Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di materi-materi pembelajaran lainnya yang tentu membahas tentang pengembangan produk. Bila Anda tertarik untuk berdiskusi mengenai topik ini, Anda dapat menghubungi saya melalui email yang tertera berikut ini. Untuk mengukur tingkat capaian pembelajaran, silakan simak penugasan yang ada di bawah ini.